Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya yang akan terus berbagi informasi serta memberikan tips-tips kepada teman-teman semua yang berniat mau melakukan bisnis toko obat atau paling tidak apotek lah. Tapi yang ingin saya review kali ini adalah bagaimana cara teman-teman untuk mendirikan sebuah toko obat. Terutama saya akan mereview persoalan pengurusan izin yang dimana teman-teman sering menanyakan di kolom komentar saya di video-video yang sebelumnya. Baik teman-teman, pertama-tama perlu saya sharing kepada teman-teman bahwa hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah siapkan terlebih dahulu bangunannya supaya mempermudahkan kita dalam pengurusan situs-siupnya atau surat izin tempat usaha atau surat izin usahanya. Untuk itu teman-teman, saya berbagi informasi kepada teman-teman mengenai tata cara atau bagaimana proses atau persiapan apa saja yang perlu kita lakukan untuk memperoleh surat izin tempat usaha atau surat izin usaha untuk toko obat kita. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa persyaratan ini yang ada di wilayah kami yaitu di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya tentu di sini persyaratan yang saya dapatkan ini saya peroleh langsung dari Dinas Perizinan Satu Pintu Kabupaten setempat atau kabupaten saya. Nah untuk itu teman-teman bisa konsultasikan lebih dulu kepada staf atau pegawai di Dinas Perizinan teman-teman berada. Untuk itu saya bacakan saya teman-teman ya yang harus kalian siapkan. Pertama adalah dana lokasi. Tentu awal tadi saya katakan bahwa yang harus disiapkan adalah tempat usahanya dulu, bangunannya dulu disediakan sehingga kita dapat menggambar atau menulis sketsa mengenai dana lokasi tempat usaha kita. Setelah kita sudah menyiapkan denanya, perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman perlu membawanya ke pemerintah desa atau tidak kelurahan untuk memperoleh surat keterangan tempat usaha yang ditandatangani langsung oleh kepala desa atau tidak pihak kelurahan di mana teman-teman berdomisili. Yang kedua, fotokopi KTP tentunya yang masih berlaku atau tidak kalau teman-teman masih berdomisili di tempat atau lokasi atau daerah tertentu atau teman-teman memiliki KTP lain tetapi berdomisili di tempat yang tidak sesuai dengan alamat sesuai dengan KTP, maka teman-teman bisa meminta surat keterangan domisili sebagai penduduk sementara di kabupaten atau kota yang teman-teman tinggal. Terus yang ketiga itu tentu adanya surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, tentunya Dinkes untuk kita bagian kesehatan. Terus yang kelima tentu ada fotokopi nomor pokok wajib pajak, itu penting teman-teman. Terus kalau di tempat saya dari semua dokumen yang kita siapkan itu nanti kita masukkan dalam map biasa yang berwarna hijau, itu untuk di daerah saya ya. Jangan lupa teman-teman, email aktifnya perlu teman-teman lampirkan ya, karena untuk situs-siupnya oleh petugas dinas perizinannya nanti langsung di email langsung ke email kita, email teman-teman ya tentunya. Oke, setelah proses situs-siupnya sudah diterbitkan, maka teman-teman perlu melengkapkan satu dokumen lagi, yaitu surat permohonan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Nah, itu tentu kita menggunakan surat pakai toko obat kita seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah,
Nah, di sini nomor tentunya kita yang tentukan, terus untuk halnya, lampiran dan perihalnya itu adalah surat permohonan izin pedagang eceran obat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan di mana teman-teman tinggal. Oke. Nanti di situ tentu teman-teman akan menjelaskan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini atas nama teman-teman sendiri, undangan, alamat, umur, semua, serta nama toko obat yang sudah direncanakan, alamat toko obat di mana berada, terus nama penanggung jawab toko obatnya siapa. Ya kalau teman-teman sendiri ya sudah ditulis nama teman-teman sendiri. Jangan lupa nomor STRTTK-nya juga serta alamat penanggung jawabnya. Kalau teman-teman sendiri yang menanggung jawab atau yang bertanggung jawab atas toko obat tersebut ya sudah dicantumkan saja pakai alamat teman-teman. Terus jangan lupa juga nanti sebagai bahan pertimbangannya untuk kepala dinas tentu teman-teman harus melampirkan awal tadi ya, surat permohonan, yang kedua surat pernyataan di atas kertas bermaterai 10.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data yang teman-teman lampirkannya. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat adalah surat pernyataan di atas kertas bermeterai 10.000 dari pemohon yang menyatakan tidak akan menjual obat keras atau daftar G. Terus yang kelima adalah surat pernyataan asisten apoteker dengan pemilik sarana. Terus yang keenam, ijazah asisten apoteker yang teman-teman sendiri tamatnya D3K S1 yang dilampirkan ya. Yang ketujuh, pas foto, tentu ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang kedelapan adalah surat izin mendirikan bangunan. Itu kelengkapan dokumen yang saya sampaikan di awal tadi itu adalah bagian dari kita memperoleh IMB, surat izin mendirikan bangunan. Jangan lupa yang ke-9 adalah izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Nah, dalam konteks ini kalau teman-teman sebagai penanggung jawab toko obatnya tentu semua data-data adalah teman-teman sendiri. Tetapi kalau teman-teman menggunakan jasa orang lain, tentu kita harus menggunakan data-data orang lain tersebut. Nah, terus habis itu tutup suratnya adalah demikian atas perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa ditandatangani bagian bawah ya, tulis teman-teman punya nama atau tidak tenaga kefarmasian yang lain yang teman-teman ini rekrut untuk bertanda-tangan. Oke teman-teman, mungkin itu saja review sedikit dari saya mengenai pertanyaan teman-teman di kolom komentar di video-video saya berikut sebelumnya. Jadi nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya tentang bagaimana cara pengelolaan obat-obatan ketika toko obat itu sudah kita jalankan ya. Oke, sekedar info saja untuk teman-teman. Untuk beberapa persyaratan yang saya sampaikan tadi itu teman-teman bisa membantu teman-teman bisa searching saja ya di Google bagaimana surat pernyataan kerjasama antara pemilik sarana dengan tenaga teknisnya. Kita bisa Google saja, searching saja di Google, itu bisa muncul kok teman-teman ya. Jadi intinya adalah niat dulu teman-teman. Sebelum teman-teman mau mendirikan toko obat, pastikan niatnya itu ada. Dan tentu seperti yang video saya sebelumnya, berapapun modal yang kita miliki ya sudah kita mulai saja. Nanti dia akan berkembang sejauh mana usaha kita. Oke teman-teman, gitu saja informasi dari saya. Kalaupun ada pertanyaan bisa sampaikan saja di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel saya biar saya bisa dapat berbagi informasi bagaimana mengenai toko obat dan proses perizinannya. Untuk itu teman-teman, demikian dari saya. Selamat malam. Dadah.